di atas tanah yang pernah memanas oleh perbedaan, di antara suara yang sempat terpecah karena pilihan. Hari ini, langkah-langkah kembali dipertemukan. Namun ada jejak yang masih terasa di hati, dan ada luka yang harus dipulihkan. Ada harga yang harus dibayar. Ada juga adat yang harus ditegakkan. Hari ini bukan tentang siapa yang menang atau tentang siapa yang kalah. Jadi hari ini tuh rencana pembayaran denda 4 kepala. Jadi satu kepala itu dia berapa miliar? 3 miliar. Kita flashback ke belakang kemarin adalah bakar batu dalam rangka persiapan bayar denda hari ini. Jadi hari ini tuh masyarakat akan bayar denda sekitar 4 kepala korban pasca konflik Pilkada 2025. Jadi sekarang itu bayar denda. Nanti kita ikut dong pembayaran denda sama-sama. Berapa kepala yang dibayar hari ini? Sebab hari ini tuh tidak akan bayar sekaligus langsung 4 kepala, bertahap nanti. Sebelumnya itu pembayaran denda untuk pasangan calon nomor urut 1. Jadi sudah selesai. Sekarang maju ke pasangan calon nomor urut 2. Jadi kita nanti ikut dong punya prosesi pembayaran denda sama-sama. Pembayaran denda adat atau biasa dikenal dengan pembayaran kepala itu adalah sebagai simbol penghormatan terhadap nyawa, sebagai wujud pengakuan atas kesalahan, dan sebagai jembatan menuju perdamaian. Hari ini kita kembali menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah pembayaran denda adat. Masyarakat berdatangan dari berbagai penjuru, dari kampung dan lembah yang berbeda. Mereka hadir dengan satu tujuan, yaitu menyaksikan dan mengambil bagian dalam momen bersejarah ini. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa tahun silam, ketika hak dan kekuasaan mampu mengubah perdamaian menjadi permusuhan. Namun hari ini, di tempat yang sama, melalui pembayaran denda adat, tali kekeluargaan yang pernah putus kembali disambungkan. Luka lama perlahan dipulihkan. Seringkali muncul pertanyaan, dari mana masyarakat memperoleh uang sebanyak itu? Bagaimana mungkin mereka mampu membayar denda dengan jumlah yang hampir mustahil disanggupi? Jawabannya ada pada kuatnya nilai kekeluargaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Papua bukan tanah kosong. Papua menyimpan kekayaan yang tak ternilai, bukan hanya dari sumber daya alamnya, tapi juga dari solidaritas dan persaudaraannya.
Diawali dengan tarian adat yang mengantarkan masyarakat dari berbagai kelompok memasuki lokasi acara. Suasana penuh kebersamaan dan rasa hormat begitu terasa. Setiap langkah dan gerakan menjadi simbol persatuan serta niat baik untuk mempererat kembali tali persaudaraan. Memasuki tahap berikutnya, seluruh ternak babi yang dibawa bersama akan dikumpulkan di satu tempat. Hewan-hewan tersebut kemudian dipersiapkan untuk prosesi bakar batu. Sebuah tradisi turun-temurun yang bermakna kebersamaan dan rasa syukur. Prosesi ini disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir, menjadi momen penting yang menandai kebersatuan, penghormatan terhadap adat, serta komitmen untuk menjaga kedamaian di antara sesama. Kenapa orang Dani itu senang gosok muka hitam-hitam tuh? Jadi apa yang dong gosok di muka kamu tahunya? Ini apa? Kopi campur arang tuh, baru kasih bahasa baru gosok. Jadi itu kopi campur arang. Terus di kepala itu rambut itu pakai oli kotor, ya toh? Kalau macam yang di begini nih, yang merah-merah ini udah pinang kasih campur-campur baru gosok. Kenapa harus muka merah, harus muka hitam? Karena itu tradisi, ciri khas. Babi berapa itu? 100. Satu ekor babi itu berapa? 30, paling murah itu 25, paling mahal 50 ke atas. Dan kemarin saya lihat itu sekitar 20 sampai 30 mobil itu khusus untuk buat babi. Dalam satu mobil itu misalnya 3 babi sampai 4 babi. Dari babi di batu ratusan. Jadi kita tunggu saya sebentar acara bakar babi. Babi berapa ekor? Masih listrik itu satu ekor. Ini sekarang ini dorang bakar. Iya. Saya ini sakit mah jadi makan dulu. Tidak sabar, lapar ya. Lapar ya, oke baik. Jadi ini bakar batu ini untuk laki-laki saja, tidak bisa perempuan. Tapi kalau yang kamu lihat ada perempuan di lapangan saat perayaan bakar batu. Kami sama ikut perang. Iya. Jadi perempuan-perempuan itu mereka ada saat perang. Iya. Jadi saat laki-laki baku panah, perempuan itu di jalan kumpul panah baru kasih ke laki-laki. Kasih ke laki-laki untuk perang lagi. Jadi kasih begitu. Kasih batu untuk laki-laki pakai lempar, panah untuk laki-laki pakai panah. Jadi keterlibatan perempuan dalam perang itu yang bisa ikut acara bakar batu ini. Iya. Kenapa jadi? Kalau tidak ikut itu tidak bisa. Yang tinggal di rumah itu tidak bisa. Tidak bisa. Ikut makan di sini. Itu dorang punya. Untuk dorang makan itu ada jadi. Ada pantangan-pantangan atau pamali kah begitu? Tidak. Tidak ada. Ya? Iya. Perlu diketahui, pada perayaan bakar batu kali ini terdapat aturan khusus yang telah disepakati bersama. Tradisi ini diperuntukkan bagi pihak laki-laki yang terlibat langsung dalam peristiwa konflik beberapa waktu lalu. Perempuan tidak dilibatkan dalam prosesi ini, kecuali mereka yang memang turut terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan didasarkan pada peran dan keterlibatan, bukan semata-mata pada identitas. Karena itulah proses kali ini dikenal dengan sebutan bakar batu laki-laki, sebuah bentuk penghormatan adat kepada mereka yang menjalani dan menyelesaikan persoalan secara langsung, sekaligus menjadi simbol tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga kedamaian ke depan. Pilih, bicara-bicara pop koteka kecil sekali. Itu boleh besar, kayu besar jadi. Kan kamu jelaskan dulu, ini kenapa orang-orang pulang-pulang ini? Kenapa kamu pulang? Belum selesai acara kamu pulang? Belum. Kalau ini apa? Sebagai apa ini? Kau yang main-main, kau mati ini, kau pegang ini. Ini apa? Kepala perang? Iya, tuh. Iya, karena kepala perang. Jutius boleh.
Ini boleh, betul kepala perang. Ya, gitu. Kalau orang badan. Potong-potong begini tidak ada. Ini hari ini tanggal 22, 02. Damai hari ini. Iya. Hari ini Ini pakai koteka ini. Pendamaian hari luar ini. biasa. Ini kayu. Tembak Itu kayu kita tadi. antar kita pilih. Iya. Babi berapa ekor babi? 150 ekor. Babi hari ini 150 ekor, luar biasa. Jadi hari ini bakar batu semua makan di sini. Tapi ini tidak ada perempuan ini yang hadir ini. Perempuan tidak bisa makan. Ini antar. Ini antar. Ini Perempuan adat. tidak bisa makan. iya. Perempuan itu nanti besok itu Perempuan punya makan. sendiri. Iya, oke. Hari ini laki-laki semua. Iya, hari ini laki-laki. Laki-laki saya. Asap mulai naik ke langit. Batu-batu dibakar hingga merah membara. Daging, ubi, dan sayuran disusun dengan penuh makna. Prosesi bakar batu bukan sekedar makan bersama. Ia adalah sumpah persaudaraan. Ia adalah tanda bahwa dendam tidak diwariskan. Ia adalah bukti bahwa adat lebih penting dari ego dan kepentingan. Dari bara yang panas, lahir harapan baru. Dari proses ini, kedamaian kembali ditegakkan. Inilah momen bersejarah itu. Adat berbicara dan persaudaraan dipulihkan. Proses makan bersama berlangsung dalam suasana yang penuh makna dan keteduhan. Asap tipis dari bakar batu masih menggantung di udara, menyatu dengan doa dan harapan yang terucap dalam hati setiap orang yang hadir. Pembagian daging babi dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk secara adat, dengan penuh tanggung jawab, ketelitian dan rasa keadilan. Setiap potongan dibagikan bukan sekedar sebagai makanan, tetapi sebagai simbol kebersamaan dan pemulihan hubungan. Sementara itu, mereka yang tidak ditunjuk duduk berkelompok dengan tertib. Dalam lingkaran-lingkaran kecil itu, tersirat rasa sabar dan saling menghormati. Mereka menunggu bagian yang akan diberikan, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan keyakinan bahwa setiap orang akan menerima sesuai porsinya. Ini bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang nilai yang diwariskan, tentang kepercayaan, tentang keadilan, dan tentang persaudaraan yang kembali dipererat. Dalam momen sederhana ini, duka lama terasa semakin jauh, digantikan oleh hangatnya kebersamaan yang menyatukan kembali hati yang sempat terpisah.
Setelah proses bakar batu selesai, tibalah kita pada inti dari seluruh rangkaian ini. Momen sakral yang paling ditunggu-tunggu, yaitu proses perdamaian. Di hadapan masyarakat yang hadir, dilepaskan panah atau biasa dikenal dengan panah kayu doli, simbol adat yang menandai bahwa segala beban telah ditanggalkan. Saat panah itu melesat, bukan hanya kayu yang bergerak, tetapi juga amarah dan luka yang selama ini tersimpan ikut bergerak dan tak akan pernah kembali lagi. Itulah tanda bahwa pertikaian telah berakhir. Hati yang terluka mulai pulih, dan tali persaudaraan yang sempat putus kini tersambung kembali. Bukan tentang menang atau tentang kalah, melainkan tentang keberanian untuk memaafkan dan kebesaran hati untuk kembali hidup dalam damai. Tadi tuh kita sudah selesai monitor pembayaran denda di atas di belakang Polres. Sekarang kita ikut sebab pembayaran dendanya ada 3 titik. Dan di atas tadi sudah saya bayar. Sekarang kita ikut ke bawah untuk pembayaran di Kota Lama. Itu di bawah untuk mereka. Kita beriringan jalan ke bawah. Semua masyarakat yang ada di atas semua turun ke bawah.
mobil ada babi. Babi, tiga. Mau balap babi besar apa? Halo. Hari ini bayar berapa kepala? 4 kepala. Satu kepala berapa miliar? 3 miliar satu kepala. Iya. Babi 40. Babi 40 ekor. Di atas tadi berapa miliar? Itu 3 miliar. Nah, ini sekarang di bawah lagi. Sekarang bandara lagi. Bandara berapa ini? Berapa 3 miliar. Berapa hari bayar ini? Sekarang Tinggi Nambur juga 3 miliar. Oh, jadi tempat beda-beda ya? Iya. Tinggi Nambur 2 orang kepala. Jadi 6 miliar. 6 miliar. Itu di bawah ini tuh mau bayar di bawah ya? Jadi di bawah ini 3 miliar. Oke. Berarti hari ini tuh semua selesai. Oke, Pak. Ini masyarakat banyak sekali. Iya. Ini babi berapa ekor? Babi semua 30. Tadi di atas babi berapa ekor? Sama 30 ya. Ini babi semua sudah ada. Ini 3 miliar juga tuh bayar. Jadi dari atas ini ada 4 titik bayar denda. Tinggi Nambut di Pagaleme sama bandara. Sama satu lagi di Puncak Senyum situ. Jadi hari ini habis semua pembayaran denda. Oke, wah. Sebelum pembayaran denda adat dilaksanakan, para tetua adat terlebih dahulu berkumpul. Mereka bermusyawarah membicarakan jumlah uang, jumlah babi, serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Semua diputuskan dengan penuh pertimbangan dan bijaksana. Setelah kata sepakat dicapai, masing-masing keluarga kembali ke kampungnya untuk menyampaikan hasil musyawarah kepada anggota keluarga yang tidak sempat hadir. Dari situlah dimulai kerjasamanya. Seluruh keluarga bahu-membahu mengumpulkan uang dan ternak babi sesuai kesepakatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan bersama. Ketika hari pembayaran semakin dekat, pertemuan kembali diadakan. Setiap tetua yang ditunjuk melaporkan kesiapan kelompoknya. Jika masih ada satu kelompok yang belum siap, maka pembayaran akan ditunda. Upacara tidak akan dilaksanakan sebelum semua menyatakan siap. Inilah bentuk kebersamaan yang sesungguhnya. Perlu diketahui, mekanisme pembayaran denda adat tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga korban. Denda tersebut juga dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terlibat pasca perang. Tentu dengan aturan yang telah ditetapkan. Keluarga korban terlebih dahulu menerima 50% pada malam hari. Kemudian 50% sisanya dibagikan pada siang hari pasca pelaksanaan pembayaran denda adat dan didistribusikan secara merata kepada seluruh pihak yang terlibat pasca konflik. Tadi sudah bakar batu, sekarang itu bagi uang. Uang denda itu bagi rata semua. Ya, satu keluarga 10 juta, jadi semua keluarga itu dapat semua.
Wah. Dia perempuan yang pulang.